Halo bunda-bundaku semua, para sahabat semua, kembali lagi kita menyimak sebuah kisah drama naratif yang bisa kita petik dari hikmah pelajaran kehidupan drama yang akan kita angkat kali ini. Bunda-bundaku semua, dimana di sini ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang sangat kaya raya, baik hati, namun siapa sangka istri muda dari suaminya itu adalah pembantunya sendiri. Awalnya ceritanya wanita kaya ini atau Ibu Marni menerima pembantunya ini untuk meringankan pekerjaan rumah tangganya. Namun siapa sangka justru pembantunya akan menjadi istri dari suami tercintanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut mengangkat cerita ini dan kita akan memetik pesan moral ataupun pesan hikmah dari cerita yang akan kita angkat kali ini bunda, saya minta bunda-bunda semua dengan kerelaan hati untuk bisa memberikan support dan dukungannya untuk terlebih dahulu menekan tombol like, subscribe, dan silahkan bunda-bunda semua tuliskan di kolom komentar dari daerah mana saja bunda-bundaku tercinta yang telah hadir dan menyimak cerita drama naratif kali ini. Dan langsung saja kita akan mulai ceritanya, dan silahkan bunda-bunda semua untuk meresapi dan mendengarkan cerita ini. Anggap saja cerita ini adalah peneman aktivitas para bunda-bunda semua dimanapun bunda semua berada. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Marni berdiri di depan jendela besar lantai 2 rumahnya, menatap rintik hujan yang membasuh kaca dengan ritme yang monoton, seolah-olah langit sedang ikut meratapi kehampaan yang ia rasakan. Di usia yang menginjak 40 tahun, kecantikannya tidak memudar. Ia justru tampak seperti porselen mahal yang berkilau. Namun, jika dilihat lebih dekat, terdapat retakan halus di permukaannya. Ia kaya, ia terpandang, dan ia memiliki suami seperti Baskara, seorang pengusaha sukses yang selalu memujanya di depan orang banyak. Namun, di balik dinding rumah megah yang dibangun dari marmer terbaik itu, Marni hanyalah seorang wanita yang merasa gagal. Rahimnya yang telah ia jaga dan ia doakan setiap malam selama belasan tahun pernikahan tetap menjadi sebuah ruang kosong yang dingin. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada suara tawa kecil yang berlarian di lorong-lorong rumahnya. Hanya ada kesunyian yang mencekik. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa sedang menatap sebuah vas bunga yang indah namun tak berisi kehidupan. Keinginan terbesar bukanlah emas atau permata, melainkan sebuah genggaman tangan kecil yang memanggilnya ibu. Kesunyian itu pula yang membawanya pada sebuah keputusan yang ia pikir akan membawa ketenangan. Merekrut seorang asisten rumah tangga untuk membantu mengurus segala keperluan domestik. Marni ingin menjadi istri yang lebih sempurna bagi Baskara. Ia ingin memiliki lebih banyak waktu untuk menyambut suami yang pulang kerja, menyiapkan air hangat, dan memastikan setiap inci kehidupan Baskara terlayani dengan tangannya sendiri. Namun, kelelahan fisik mulai menggerogoti tubuhnya yang kian rapuh karena tekanan batin. Maka datanglah Ratnasari, seorang gadis muda berusia 22 tahun dengan mata yang tampak lugu dan gerak-gerik yang sangat sopan. Saat pertama kali Ratna mencium tangannya, Marni merasakan sebuah getaran kasih sayang yang salah tempat. Ia melihat Ratna bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai sosok yang butuh perlindungan. Ratna datang dengan tas kain lusuh dan cerita tentang kemiskinan di desa yang menghimpitnya. Hati Marni yang seluas samudra itu terbuka lebar. Ia memberikan Ratna kamar yang layak, pakaian yang bagus, dan memperlakukannya lebih seperti seorang adik daripada seorang bawahan. Marni tidak menyadari bahwa kebaikannya adalah karpet merah bagi sebuah tragedi. Ratnasari
dengan wajah ayunya yang masih murni, namun menyimpan ambisi yang tersembunyi di balik bulu mata lentiknya. Mulai mengamati setiap sudut rumah itu, termasuk kelemahan sang majikan. Ratna melihat betapa Marni begitu rapuh setiap kali Baskara pulang terlambat, atau betapa Marni seringkali menangis diam-diam di ruang tengah sambil membelai baju bayi yang ia beli bertahun-tahun lalu namun tak pernah terpakai. Di sisi lain, Baskara adalah pria di puncak masa kejayaannya yang mulai merasa jengah dengan suasana rumah yang selalu diselimuti aura kesedihan dan kegagalan reproduksi. Meskipun ia mencintai Marni, ego lelakinya merindukan sesuatu yang lebih besar dan lebih segar. Sesuatu yang tidak mengikatnya pada kekosongan. Suatu sore yang lembab, Marni memperhatikan bagaimana Ratnasari menyajikan kopi untuk Baskara suaminya. Gerakan gadis itu sangat halus. Jemarinya yang lentik bersentuhan sedikit dengan tangan Baskara saat meletakkan cangkir. Ada tatapan yang bertahan 1 detik terlalu lama. Sebuah percikan yang seharusnya tidak ada di antara seorang tuan rumah dan pembantunya. Marni merasakan firasat aneh. Sebuah cubitan di ulu hatinya. Namun, ia segera menepisnya. Ia merasa berdosa jika harus mencurigai gadis yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Tidak, Marni, kau hanya terlalu sensitif. Karena hormonmu, bisiknya pada diri sendiri di depan meja rias. Namun, udara di dalam rumah itu mulai berubah. Wangi parfum Ratna yang mulai harum dan mulai mencium di segala penjuru rumah mulai semakin tajam tercium di ruang kerja Baskara. Ratna mulai sering menawarkan diri untuk memijat bahu Baskara saat Marni sedang beristirahat di kamar karena sakit kepala yang sering menyerangnya. Ketegangan yang samar itu mulai mengeras ketika Marni menyadari bahwa Baskara menjadi lebih sering pulang awal bukan untuk menemuinya di kamar, melainkan untuk duduk di ruang makan sambil melihat Ratnasari yang sedang sibuk menyiapkan makan malam. Tawa Baskara yang biasanya berat dan berwibawa terdengar lebih ringan saat menanggapi celetukan-celetukan kecil dari Ratna. Marni seringkali berdiri di balik pilar rumah, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang terasa diremas. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kehadiran Ratna yang awalnya ia harapkan bisa meringankan bebannya, justru mulai menggeser posisinya secara perlahan tapi pasti. Ratna mulai tahu apa kopi kesukaan Baskara. Tanpa perlu ditanya, Ratna tahu kemeja mana yang ingin dipakai Baskara bahkan sebelum Marni menyiapkannya. Puncaknya di penghujung cerita ini, pada bagian bab ini, bunda-bunda semua, Marni menemukan sebuah selendang milik Ratna yang tertinggal di bawah sofa di ruang kerja pribadi Baskara, suaminya. Selendang itu berbau parfum maskulin milik suaminya. Saat itu, detak jantung Marni seolah berhenti. Ia menggenggam kain tipis itu hingga buku-buku jarinya memutih. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa genit Ratna dari arah dapur yang disahuti oleh suara berat Baskara. Marni menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya wanita yang menguasai istana rumahnya. Sebuah pengkhianatan sedang bertunas di bawah atap rumahnya sendiri, di bawah hidungnya, dan dilakukan oleh orang-orang yang paling ia percayai. Luka lama tentang ketidakmampuannya memberi keturunan ini bersatu dengan rasa takut akan kehilangan, menciptakan sebuah badai emosi yang siap meledak. Ia melihat ke arah cermin sesekali, dan kali ini pas porselen itu tidak hanya retak tapi mulai hancur berkeping-keping di dalam jiwanya. Konflik ini bukan lagi tentang urusan dapur, melainkan
tentang perebutan tempat di hati seorang pria yang selama 20 tahun ia puja sebagai Tuhan dalam rumah tangganya. Marni menggenggam selendang tipis itu erat-erat hingga kuku-kukunya memutih. Seolah-olah kain itu adalah leher dari pengkhianatan yang ingin ia cekik sampai mati. Di balik pintu kayu jati, ruang kerja Baskara yang berat, ia mendengar sayup-sayup suara tawa yang tak seharusnya ada di sana. Tawa Ratnasari terdengar begitu ringan, begitu penuh dengan kehidupan yang segar, kontras dengan suaranya sendiri yang belakangan ini selalu serak karena tangisan yang tertahan atau doa-doa yang putus asa. Marni merasa seperti sebilah pisau tumpul sedang digesekkan perlahan ke ulu hatinya. Ia ingin masuk, ia ingin berteriak dan melemparkan selendang itu ke wajah suaminya. Namun martabatnya sebagai wanita terhormat, sebagai istri yang selama 20 tahun menjaga wibawa keluarga, menahannya di tempat. Ia mulai berdiri mematung, sementara dunianya mulai berguncang hebat. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah penyiksaan yang halus namun mematikan bagi Marni. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari pandangan yang terlalu berprasangka baik. Ia melihat bagaimana Ratna kini tidak lagi menundukkan kepala saat berpapasan dengannya. Gadis itu tetap sopan, iya, namun ada seberkas binar di matanya yang menyiratkan kemenangan terselubung. Ratna mulai mengenakan daster yang sedikit lebih ketat yang menonjolkan lekuk tubuh mudanya yang masih kencang. Sesuatu yang Marni sadari mulai memudar dari dirinya seiring bertambahnya usia dan tekanan batin. Setiap kali Ratna berjalan melewati Baskara, ada gerakan bahu yang sengaja dibuat gemulai atau kibasan rambut yang menyebarkan aroma melati murah yang kini mulai dibenci Marni lebih dari apapun di dunia ini. Ketegangan di meja makan menjadi semakin mencekik. Baskara, pria yang biasanya selalu menatap mata Marni dengan penuh kehangatan, meski dalam diam, kini lebih sering menatap piringnya atau ponselnya. Jika ia bicara, bicaranya singkat dan dingin. Seolah-olah setiap kata yang keluar untuk istrinya adalah beban yang berat. Namun, ketika Ratna datang membawakan nampan berisi buah-buahan, suasana pun seketika berubah. Baskara akan mendongak, matanya akan mengikuti gerak-gerik Ratna dan senyum tipis jenis senyumnya yang sudah tidak diberikan kepada Marni akan tersungging di bibirnya. Marni duduk di sana di kursi mahoni yang mahal, merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia ada, namun ia tidak terlihat. Ia bicara, namun suaranya hanya dianggap sebagai kebisingan latar belakang yang mengganggu kenyamanan suaminya bersama sang pelayan. Baskara panggil Marni suatu malam. Suaranya bergetar menahan luapan emosi yang sudah sampai ke tenggorokan. Mereka sedang berada di kamar. Namun, jarak di antara mereka di atas tempat tidur yang mewah itu terasa seperti jurang yang tak berdasar. Aku merasa Ratna sudah mulai melewati batasannya sebagai pembantu. Aku ingin dia pergi. Aku akan mencari penggantinya besok, ucap Marni kepada suaminya Baskara. Baskara yang sedang membaca dokumen bisnisnya terhenti. Ia tidak menoleh. Ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Kenapa? Dia rajin. Pekerjaannya bersih. Kau sendiri yang bilang dia seperti adikmu. Jangan jadi wanita pecemburu yang tidak masuk akal, Marni. Itu tidak pantas untuk posisimu, kata suaminya Baskara. Pencemburu? Marni tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar lebih seperti rintihan kesakitan. Aku melihat bagaimana dia menatapmu, Baskara. Aku melihat selendangnya di ruang kerjamu. Apa kau pikir aku buta?
Apa kau pikir aku tidak bisa merasakan bahwa suamiku sendiri sudah berpaling? Ucap Marni. Baskara membanting dokumennya ke meja dengan suara dentuman yang sangat keras. Ia menatap Marni dengan tatapan yang tajam dan asing. Cukup. Aku lelah bekerja sepanjang hari hanya untuk pulang dan mendengar rengekan konyolmu itu. Kau selalu mengeluh. Kau selalu murung karena masalah anak yang tidak kunjung ada, Marni. Setidaknya, Ratna memberikan suasana baru yang ceria di rumah ini. Jangan berani-berani kau memecatnya tanpa persetujuanku, ucap suaminya. Kata-kata itu menghujam jantung Marni lebih dalam daripada belati manapun, Bunda. Masalah anak yang tak kunjung ada, jadi itu alasannya. Suaminya akhirnya mengeluarkan taringnya menyerang titik terlemah dalam hidup Marni. Selama ini, ia mengira Baskara menerima kekurangan itu dengan ikhlas. Namun ternyata, pria itu menyimpan dendam di balik ketenangannya. Marni membalikkan badan, memunggungi suaminya, dan membiarkan air mata membasahi bantal sutranya. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak berguna, dan sangat terhina. Di kamar sebelah, ia membayangkan Ratnasari mungkin sedang tersenyum di balik kegelapan, merayakan kemenangan kecilnya malam itu. Wahai bundaku semua, konflik ini mulai merembet ke setiap sudut rutinitas mereka. Ratna mulai berani mencampuri urusan pribadi Marni. Suatu hari, saat Marni sedang merapikan lemari pakaiannya, Ratna masuk tanpa mengetuk pintu dengan alasan ingin mengantarkan cucian. Pembantu itu ataupun gadis itu berdiri di depan cermin besar miliknya Bu Marni, menyentuh botol parfum mahal milik majikannya, dan menatap pantulannya di cermin dengan penuh kekaguman. Nyonya sangat cantik, kata Ratna dengan nada yang terdengar seperti pujian, namun syarat dengan sindiran. Sayang sekali, kecantikan seperti ini tidak ada yang meneruskan. Jika saya memiliki wajah seperti Nyonya dan hidup di rumah semegah ini, saya pasti akan memastikan ada suara anak kecil yang memanggil saya ibu. Bukankah itu tujuan kita sebagai wanita? Bu Marni berbalik dengan kilatan amarah di matanya keluar. Ratna, berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Ratna tidak takut, ia justru tersenyum manis. Senyum yang mengandung bisa ular yang sangat berbisa. Saya hanya bisa bicara jujur, Nyonya. Tuan Baskara sering bercerita pada saya betapa dia mendambakan seorang putra ataupun seorang anak. Dia bilang rumah ini terlalu sepi. Dia bilang dia butuh kehangatan yang tidak bisa didapatkan dari wanita yang selalu berduka. Plak! Jadi tiba-tiba Bu Marni langsung menampar pipi Ratna. Tangan Bu Marni melayang ke pipi Ratna. Tamparan itu sangat keras hingga meninggalkan bekas merah di kulit mulus pembantunya itu ataupun gadis itu. Ratna memegang pipinya, namun ia tidak menangis. Ia justru menatap Bu Marni dengan tatapan yang menantang, seolah berkata, "Kau baru saja memberi aku alasan untuk mengadu kepada suamimu." Dan benar saja, malam itu rumah megah tersebut berubah menjadi neraka. Baskara mengamuk saat melihat bekas tamparan di pipi Ratna. Ia membentak Marni depan Ratna, merendahkan martabat istrinya sendiri setinggi mungkin. Marni berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa seperti penjara, sementara suaminya membela pembantu itu dengan kata-kata pembelaan yang menyakitkan. Ratna berdiri di pojok ruangan, menundukkan kepala dengan akting sebagai korban yang teraniaya. Namun, Marni bisa melihat sekilas senyum kemenangan
di sudut bibir gadis itu saat Baskara memegang bahu Ratna untuk menenangkannya. Hubungan Marni dan Baskara kini benar-benar retak. Mereka tinggal dalam satu rumah namun tidak lagi saling bicara. Marni mulai menarik diri. Ia mengurung diri di kamar, menolak makan, dan hanya bisa meratapi nasibnya. Ia merasa kekuatannya telah habis. Namun, di tengah keterpurukannya, sebuah kecurigaan baru mulai muncul. Ia menyadari bahwa Ratna mulai sering mual-mual di pagi hari. Ia melihat Ratna sering mengusap perutnya sendiri dengan tatapan yang penuh arti. Suatu sore, Marni menemukan sebuah bungkusan plastik di tempat sampah dapur saat ia berniat membuang sisa obat sakit kepalanya. Di dalamnya terdapat sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Dunia seolah berhenti berputar. Langit-langit rumahnya terasa runtuh menimpa pundaknya. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak seolah-olah seluruh oksigen di dunia ini telah habis. 2 garis merah itu bukan hanya sebuah tanda kehidupan baru, tapi itu adalah surat kematian bagi kebahagiaan rumah tangganya Bu Marni. Marni jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Ia ingat betapa ia telah memperlakukan Ratna dengan sangat baik, memberinya tempat berteduh, memberinya makan, bahkan menganggapnya sebagai saudaranya. Dan inilah balasannya. Benih suaminya, benih yang selama 20 tahun ia nantikan dengan tetesan air mata dan doa yang tak terputus, kini justru tumbuh di rahim wanita yang ia pungut dari jalanan. Pengkhianatan ini begitu keji, begitu kotor, dan dilakukan tepat di bawah atap rumah yang ia bangun dengan penuh cinta. Marni merasa mati rasa. Ia tidak lagi menangis dengan suara keras. Air matanya mengalir dalam diam, membawa serta seluruh harapan dan harga diri yang tersisa. Ia menyadari bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Dan ia tidak tahu apakah ia akan sanggup bertahan atau akan tenggelam selamanya dalam lautan luka yang diciptakan oleh orang-orang yang ia sayangi. Di lantai dapur itu, Marni merangkul dirinya sendiri, mencoba menahan kepingan-kepingan jiwa agar tidak benar-benar hancur menjadi debu. Marni menggenggam alat tes kehamilan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Seolah benda plastik kecil itu adalah bara api yang membakar telapak tangannya hingga ke tulang. Pandangannya mengabur, dunianya berputar, dan suara bising di kepalanya seakan-akan meledak. 2 garis merah, 2 garis yang selama 20 tahun ia dambakan dengan cucuran air mata dan ribuan sujud di sepertiga malam, kini hadir sebagai belati yang menghujam jantungnya. Ironisnya, garis itu tidak muncul dari rahimnya yang suci, melainkan dari rahim seorang wanita yang ia pungut dari kehinaan dan ia beri kemuliaan di rumah itu. "Nyonya sedang apa di dapur?" Suara lembut itu namun terasa kasar di telinga Marni. Suara itu terdengar seperti desisan ular berbisa. Marni mendongkak matanya yang merah dan sembab menatap Ratnasari yang berdiri di ambang pintu dapur. Ratna tidak lagi tampak gemetar ataupun takut. Ia berdiri dengan tangan mengusap perutnya seolah-olah mengejek Ibu Marni. Namun keangkuhan itu sangat jelas ditujukan kepada Ibu Marni. Ibu Marni bangkit berdiri. Kakinya lemas namun amarah memberinya kekuatan semu. Ia melemparkan alat tes itu ke lantai tepat di depan kaki Ratna. "Ini apa, Ratna? Katakan padaku, binatang apa yang sudah kau lakukan di rumahku?"
Ratna melihat benda itu, lalu perlahan tersenyum simpul muncul di bibirnya. Ia tidak menunduk, ia justru melangkah maju, mendekati Marni dengan tatapan yang tajam. Itu adalah masa depan, Nyonya. Sesuatu yang tidak bisa Nyonya berikan kepada Tuan Baskara selama 20 tahun. Saya hanya membantu mewujudkan impian laki-laki yang kesepian karena istrinya mandul. Mandul. Kata-kata itu menghantam Marni seperti hantaman godam. Harga dirinya runtuh seketika. Tanpa berpikir panjang, Bu Marni menerjang Ratna. Jemarinya mencengkram bahu gadis itu dan mengguncangnya dengan histeris. Kau tidak tahu malu. Aku memberimu makan. Aku memberimu tempat berteduh. Kau mencuri suamiku di bawah atap rumahku sendiri. Lepaskan dia, Marni. Tiba-tiba suara suaminya itu menggelegar di seluruh penjuru ruangan. Baskara berdiri di sana, masih mengenakan jas kerjanya, menatap Marni dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia segera berlari dan menyentak tangan Marni dengan kasar hingga istrinya itu terjerembab ke pinggiran meja makan yang tajam. Baskara tidak memperdulikan Bu Marni yang meringis kesakitan. Ia justru memeluk Ratna, melindunginya seolah gadis itu adalah permata yang paling berharga. Kau gila, Marni. Dia sedang mengandung anakku. Jangan berani-berani kau menyentuhnya, teriak Baskara. Marni menatap suaminya dengan tatapan yang kosong, hancur dan penuh ketidakpercayaan. Anakmu? Kau mengakuinya, Baskara? Di depanku, istrimu yang sah, kau mengakui pengkhianatan menjijikan ini. Baskara menarik napas panjang, wajahnya mengeras. Iya, aku mengakuinya. Aku bosan, Marni. Aku telah lelah dengan dirimu yang tua renta dan mandul itu. Aku lelah dengan rumah yang seperti kuburan ini. Setiap hari aku pulang hanya melihat wajahmu yang murung, mendengar keluhanmu tentang dokter, tentang herbal, tentang mujizat yang tidak pernah datang. Aku butuh penerus. Aku butuh darah dagingku sendiri untuk mewarisi semua hartaku. Dan Ratna, dia memberiku apa yang tidak kau berikan kepadaku. Marni tertawa, sebuah tawa yang sangat menyayat hati, penuh keputusasaan yang sangat mendalam. Harta? Jadi semua pengabdianku selama 20 tahun, semua dukunganku saat kau masih merangkak membangun bisnis, tidak ada artinya dibandingkan rahim seorang pembantu. Kau membuangku hanya karena sebuah garis merah di atas plastik murahan itu. Cukup, Marni. Mulai hari ini, Ratna akan tinggal di kamar utama tamu di lantai bawah. Dia tidak boleh bekerja lagi. Dia harus menjaga kandungannya. Jika kau tidak bisa menerimanya, silahkan keluar dari rumah ini. Dunia Marni runtuh seada-adanya. Ia melihat Ratna bersandar di dada Baskara suaminya, memberikan pandangan kemenangan yang begitu dingin. Marni berlari menuju kamarnya, mengunci pintu dan merosot di balik daun pintu. Ia menjerit tanpa suara, mencakar dadanya yang terasa sesak luar biasa. Namun malam itu badai petir mengamuk di luar. Badai dalam hati Marni jauh lebih dahsyat. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia kasihi dan ia tolong. Selama berminggu-minggu, rumah itu berubah menjadi medan perang dingin yang menyiksa. Marni dipaksa melihat pemandangan yang membunuh jiwanya setiap hari. Ia melihat Baskara membawakan susu kehamilan untuk Ratna. Ia melihat Baskara membelai perut Ratna di ruang tengah. Sementara ia sendiri dilewati seolah-olah ia hanyalah perabotan tua yang berdebu. Ratna semakin berani. Ia mulai memerintah asisten rumah tangga yang lain. Ia mulai memakai perhiasan-perhiasan yang dibelikan oleh suaminya. Dan ia seringkali sengaja berjalan melewati Marni sambil membicarakan nama bayi yang sedang mereka siapkan. Suatu malam,
Marni tidak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang kerja. Suara Ratna terdengar merajuk. "Mas, kapan Nyonya Marni pergi? Aku tidak tenang tinggal di sini bersamanya. Aku takut dia mencelakai bayi kita, Mas. Dia menatapku seperti ingin membunuhku." "Mas, dia itu menatapku seperti ingin membunuhku. Sabar sayang." Suara Baskara terdengar begitu lembut. Suara yang dulu hanya milik Marni. "Aku sedang menyiapkan surat cerai begitu anak ini lahir dan tes DNA membuktikan dia anakku. Aku akan menendangnya keluar dari rumah ini dan akan menjadi milikmu sepenuhnya." Marni yang berdiri di luar pintu merasa seluruh darahnya membeku. "Tes DNA? Mengapa Baskara harus menunggu tes DNA? Apakah ada keraguan di sana atau itu hanya formalitas?" Namun yang lebih menyakitkan adalah rencana pengusirannya. Ia membangun kenyamanan rumah ini. Ia menata setiap sudutnya dengan cinta. Kini akan dibuang seperti sampah setelah kegunaannya dianggap habis. Tekanan emosional yang sangat luar biasa membuat kesehatan Marni menurun drastis. Ia kehilangan berat badan, matanya cekung, dan rambutnya mulai rontok. Namun, di tengah keterpurukan itu, sebuah kekuatan baru muncul dari dasar keputusasaannya. Ia teringat kata-kata ibunya dulu, "Jangan biarkan dirimu tenggelam saat orang lain mencoba menenggelamkanmu. Berenanglah meski tanganmu berdarah." Marni mulai menyelidiki latar belakang Ratnasari secara diam-diam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang gadis desa yang lugu bisa memiliki strategi sehebat itu untuk menghancurkan rumah tangga orang dalam waktu singkat? Dengan sisa-sisa koneksi dan uang yang ia simpan sendiri, Marni menyewa seorang untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ratnasari. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Ratnasari bukan sekadar gadis desa miskin. Ia memiliki kekasih di desanya, seorang pemuda pengangguran yang sering ia kirimi uang sejak ia bekerja di rumah Marni. Dan yang lebih mengguncang jiwa Marni adalah sebuah fakta medis yang ia temukan dari klinik di kota kecil asal Ratna. Ratna pernah terlibat kasus penipuan serupa sebelumnya. Puncak badai ini mencapai klimaksnya ketika suatu sore Marni menemukan Ratna sedang berbicara di telepon di belakang taman. Suaranya pelan namun penuh dengan nada konspirasi. "Iya sayang, sabar. Uang dari si tua bangka ini akan terus mengalir. Begitu anak ini lahir, kita akan punya segalanya." Dia sangat bodoh. Dia pikir ini benar-benar darah dagingnya. Dia terlalu percaya diri karena sudah lama mendambakan anak. Lutut Marni lemas. Ia menyandarkan tubuhnya yang sudah lemas pada pohon Kamboja di taman. Kebenaran itu lebih pahit dari pengkhianatan itu sendiri. Suaminya bukan hanya dikhianati secara moral, tapi juga ditipu secara biologis. Dan ia, Marni, berdiri di tengah-tengah drama kotor ini sebagai korban yang paling hancur. Namun, Marni tidak langsung melabrak. Ia menyimpan amarah itu, mengubahnya menjadi api yang dingin. Ia akan menunggu saat yang tepat. Ia akan membiarkan drama ini mencapai puncaknya, hingga semua topeng terlepas dan kebenaran menghujam mereka semua tanpa ampun. Marni kembali ke dalam rumah dengan langkah yang tegak. Meski hatinya masih berdarah, matanya kini memancarkan keberanian yang mematikan. Ia melihat suaminya Baskara dan Ratna sedang tertawa di ruangan tamu. Marni tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan badai besar yang siap meledak. Ketika Marni mengungkap semua kejahatan ini kepada mereka tanpa kenal ampun. Bu Marni akhirnya melangkah masuk ke ruangan tamu dengan ketenangan yang mengerikan. Ketenangan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah kehilangan segalanya dan tidak lagi takut pada apapun. Di hadapannya, Baskara sedang berlutut di depan Ratnasari.
mengelus perut buncit wanita itu dengan penuh pemujaan. Pemandangan itu yang biasanya akan membuat Marni menangis histeris, kini hanya memicu rasa mual yang dingin di perutnya. Ia membawa sebuah amplop coklat besar di tangannya, sebuah bom waktu yang siap meruntuhkan istana pasir yang dibangun di atas kebohongan. Baskara, suara Marni terdengar datar, namun bergema di setiap sudut ruangan yang tinggi itu. Aku sudah menyiapkan apa yang kamu minta, surat cerai itu. Tapi sebelum aku menandatanganinya, ada satu hadiah terakhir yang ingin kuberikan pada calon ibu dari anakmu ini. Suaminya si Baskara langsung bangkit berdiri, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang nyata. Marni, jangan buat keributan lagi. Kau sudah kalah, pergilah dengan martabat yang masih tersisa. Ratnasari menyandarkan punggungnya ke sofa beludru, wajahnya yang ayu kini tampak penuh kemenangan. Biarkan saja mas, mungkin nyonya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada kemewahan ini. Kasihan, sebentar lagi dia akan sendirian di masa tuanya. Marni tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat menyayat hati bagi siapapun yang melihatnya. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan tumpukan foto serta dokumen medis. Ia melemparkannya ke meja kopi di depan mereka. Foto-foto itu menunjukkan Ratnasari yang sedang berpelukan mesra dengan seorang pemuda di sebuah penginapan murah di pinggir kota. Foto yang diambilnya hanya 2 minggu sebelum Ratna dinyatakan hamil. Dan yang paling fatal, sebuah laporan medis asli dari klinik di desa Ratna yang menunjukkan bahwa pemuda itu adalah kekasih gelapnya yang selama ini dia biayai dengan uang suaminya atau uang si Baskara. Apa ini? Suara Baskara meninggi saat ia meraih foto-foto itu. Tangannya mulai gemetar. Itu adalah kebenaran yang kau tukar dengan kesetiaanku selama 20 tahun Baskara, ujar Marni. Air mata mulai menggenang, namun ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Gadis yang kau puja ini, yang kau bilang memberikan suasana baru, sebenarnya hanya menjadikanmu mesin ATM untuk menghidupi kekasihnya. Dan anak itu, kau yakin itu benihmu? Coba kau baca laporan hasil tes kesuburan yang sengaja disembunyikan 5 tahun lalu karena aku ingin menjaga harga dirimu sebagai laki-laki. Bu Marni sebenarnya menyimpan tes kesuburan suaminya, di mana sebenarnya suaminya ini juga mengalami masalah kesuburan, bunda-bunda semua. Bu Marni menyodorkan satu lembar kertas lagi. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Baskara memiliki kondisi medis yang membuatnya hampir mustahil untuk memiliki keturunan. Selama ini, Marni membiarkan dirinya disalahkan, membiarkan keluarga besar menghinanya sebagai wanita mandul, hanya agar Baskara tidak merasa rendah diri. Ia menanggung beban itu sendirian demi cinta. Wajah Baskara berubah pucat pasi seperti mayat. Ia menatap kertas itu, lalu beralih menatap Ratna yang kini mulai pucat dan gemetar. Ratna, apa ini benar? Katakan padaku ini bohong. Ratna mulai menangis histeris, mencoba meraih tangan Baskara. Mas, jangan percaya, nyonya memfitnahku. Dia ingin memisahkan kita. Cukup Ratna, teriak Baskara. Ia menyentak tangan Ratna hingga wanita itu terjatuh ke lantai. Baskara menatap Marni dengan mata yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Sebuah tatapan yang memohon ampunan yang sudah tidak mungkin lagi diberikan Marni. Marni, aku tidak tahu. Kau memang tidak tahu Baskara, karena kau terlalu sibuk mencari kesenangan pada rumput yang kau pikir lebih hijau, sampai kau lupa menyirami tanamanmu sendiri yang sudah berkorban nyawa untukmu. Marni tidak sanggup lagi melihat bagaimana kehancuran hatinya melihat suami dan kenyataan yang telah ia hadapi. Marni menarik napas panjang, melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Ia mengambil pena, menandatangani surat cerai itu di atas punggung meja.
dan melemparkannya ke arah suaminya. Rumah ini milikku, harta ini milikku, tapi hatiku bukan lagi tempatmu untuk pulang. Rawatlah wanita itu atau usirlah dia. Aku tidak peduli lagi. Aku pergi bukan karena aku kalah, tapi karena aku terlalu berharga untuk berada di antara sampah. Marni berjalan menuju pintu besar rumahnya tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, ia mendengar suara Baskara yang meraung memanggil namanya, memohon agar ia kembali. Diselingi suara tangisan palsu Ratna yang kini berubah menjadi cacian saat kedoknya terbongkar. Marni terus melangkah. Di luar matahari senja berwarna jingga keemasan menyambutnya. Ia merasa ringan seolah-olah seluruh beban marmer rumah megah itu telah terangkat dari pundaknya. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin dan meninggalkan gerbang rumah itu untuk selamanya. Di dalam kesendiriannya, di balik kemudi, barulah air mata Marni tumpah seketika. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami, melainkan air mata kelegaan karena ia telah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka yang bernama pengkhianatan. Bunda-bundaku semua, pesan moral dan renungan hidup yang bisa kita petik dari kisah ini adalah di mana kisah Marni dan Ratnasari adalah cermin retak bagi kita semua. Seringkali kebaikan yang terlalu polos tanpa dibarengi dengan kewaspadaan justru menjadi celah bagi kejahatan untuk masuk. Menolong orang adalah kemuliaan, namun menjaga privasi dan batasan dalam rumah tangga adalah keharusan yang tidak boleh ditawar. Dan untuk para suami-suami, ingatlah bahwa kesetiaan seorang istri yang menemanimu dari nol adalah aset yang tak ternilai harganya. Jangan pernah menukar permata yang tulus dengan kerikil yang hanya berkilau karena pantulan cahaya sesaat. Pengkhianatan mungkin memberimu kepuasan instan, namun ia akan meruntuhkan keberkahan untuk hidupmu selamanya. Dan untuk para bunda-bunda semua, tetaplah menjadi wanita yang kuat dan anggun. Jika dunia Anda runtuh karena pengkhianatan, jangan biarkan diri Anda terkubur di bawah puing-puingnya. Bangkitlah dengan harga diri. Karena kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan seorang pria, melainkan pada kedamaian jiwa Anda sendiri di hadapan Sang Maha Pencipta. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan luka yang paling dalam sekalipun akan sembuh seiring waktu, menyisakan hikmah bahwa kita adalah nahkoda atas hidup kita sendiri, meski badai mencoba menenggelamkan kita. Wahai bunda-bundaku semua, terima kasih banyak untuk para bunda-bundaku tercinta, bunda-bunda hebat dan yang sangat baik hati telah menyimak, meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk menyimak kisah perjuangan Bu Marni hingga babak terakhir. Semoga untayan cerita ini bukan sekedar menjadi penghibur waktu luang, melainkan menjadi pengingat lembut bagi kita semua untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita petik hikmahnya bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan terletak pada apa yang ia miliki, melainkan pada ketegaran hatinya saat menghadapi ujian yang paling berat sekalipun. Teruslah menjadi cahaya yang hangat di dalam rumah, dan teruslah menjadi istri yang cerdas dan menjadi wanita yang selalu mengutamakan harga diri serta ketenangan batin. Wahai bunda-bundaku semua, sampai jumpa di kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyelimuti keluarga bunda semua dimanapun bunda-bunda tercinta berada. Dan jangan lupa untuk menyimak kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya, jangan lupa bantu tekan subscribe, like, dan silahkan tuliskan di kolom komentar apa pendapat bunda-bunda semua tentang kisah ini. Dan segala kekurangannya mohon dimaafkan karena pada cerita ini saya menyajikannya sedikit agak masih kaku bunda, karena saya berusaha untuk memberikan sajian konten dengan sangat otentik, dengan apa adanya, dan sambil belajar membawakan storytelling yang lebih memikat hati lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa bunda-bundaku semua, semoga bunda-bunda dimanapun berada selalu disehatkan oleh Yang Maha Kuasa
dan diberikan berkah rezeki yang melimpah ruah dan selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa lagi pada kisah-kisah menarik lainnya hanya di channel ini.